Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Safitri, NIM AB 2010-06, mahasiswi alih kredit angkatan 2 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan USKA mengenai edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain ada alat tulis, jam, kemudian media lembar balik, dan tempat sampah dan tempat yang nyaman tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Ibu silahkan masuk. Iya, Bu. Silahkan duduk dulu, Bu. Saya izin tutup itu ya, Bu. Iya, Bu. Saya izin cuci tangan dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ibu, permisi, di sini perkenalkan dengan saya Bidan Dian. Ini dengan Ibu Ibu B, Bu. Ibu B. Usianya berapa, Bu? Saya tanya-tanya dulu ya, Bu, sebelumnya. Iya, Bu. 27 tahun. 27 tahun. Ini Ibu dengan maaf ya, Bu, saya pinjam bukunya ya. Hamil pertama ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Di sini Ibu apakah ada keluhan? Ini saya mudah lelah, Bu. Gampang capek. Oh, gampang capek. Iya, Bu. Gampang capek. Ibu baru periksa 2 kali ini ya, Bu ya? Iya, Bu. Di sini saya mohon izin buat memeriksa dulu seperti tekanan darah, suhu, kemudian saya mau coba periksa HB-nya Ibu berapa. Ini kan Ibu belum pernah periksa HB, Iya, jadi Bu. saya periksa dulu ya, Bu. Permisi, saya tensi dulu Ibu. Pinjam tangannya yang sebelah sini nggak apa-apa. Permisi ya. Kalau dari hasil pemeriksaan tensi normal sih, Bu, 110/80. Denyutnya, jantungnya juga normal 80 kali per menit. Ibu permisi, ini buat dijepit di ketiak ya, Bu. Iya, Permisi Bu. ya, biar sambil bunyi dulu. Kemudian saya mau periksa HB-nya dulu ya, Bu. Ini saya suntik sedikit ya, Bu. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Kalau dari HB-nya sih ini normal ya, Bu. Iya, Bu. 11 itu sebenarnya batas minimal pada ibu hamil. Tapi kalau di usia segini 11 itu masih tergolong normal. Coba nanti kalau di akhir kehamilan nanti dicek lagi. Baik, Permisi Bu. ya, Ibu, suhunya. Oh, suhunya juga normal, Bu, 36,5. Kemudian saya mohon izin mau periksa lingkar lengannya ya, Bu ya. Iya, Bu. Untuk mengetahui ibunya kakak atau enggak. Misi. Kalau di sini dari hasil pemeriksaan itu 23, Ibu. Itu batas minimal juga, Bu, pada ibu hamil. Kalau bisa nanti dinaikkan ya, Bu ya, lingkar lengannya. Nah, berdasarkan keluhan yang Ibu alami di sini, saya akan memberikan pengertian mengenai nutrisi selama kehamilan. Yang pertama itu Ibu di sini tadi sendiri ya, Bu? Iya, Bu. Sini. Suaminya Masih kerja, Bu. masih kerja. Nah, yang perlu saya jelaskan yang pertama ini ada beberapa hal sebenarnya. Saya sebutkan satu-satu dulu ya. Yang pertama ini mengenai nutrisi yang mengandung energi. Energi itu seperti yang mengandung banyak karbohidrat seperti nasi, terus umbi-umbian, singkong itu kan juga termasuk umbi-umbian. Itu Ibu paling tidak itu selama kehamilan itu juga mengkonsumsi itu ya. Kalau Ibu nggak suka nasi, bisa diganti dengan umbi-umbian seperti itu. Kemudian itu yang kedua itu ada nutrisi yang mengandung protein. Protein itu kan ada protein hewani sama protein nabati. Nah, itu berupa dari sayur, kemudian daging, kemudian ikan, hati ayam, itu kan banyak yang mengandung protein. Jadi Ibu semisal nggak alergi boleh mengkonsumsi itu, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada nutrisi yang mengandung mineral, yaitu antara lain ada berupa alpukat. Kalau nggak alpukat itu ada kacang-kacangan kalau Ibu suka. Kemudian ada kubis juga. Nah, Ibu di situ nggak ada alergi kan? Tidak. Kacang-kacangan nggak ada alergi. Nah, mineral itu banyak terkandung di dalam kacang-kacangan itu, Bu. Kemudian yang keempat itu ada nutrisi yang mengandung vitamin. Nah, ini terdapat pada buah-buahan yang paling banyak. Seperti buah naga itu paling banyak, Bu, mengandung
vitamin A-nya buat mendorong zat besi, Bu. Kemudian vitamin yang banyak mengandung vitamin C-nya seperti jeruk, kemudian apel juga itu banyak. Kalau ibu suka bolehlah mengkonsumsi setiap hari, nggak apa-apa. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan yang banyak mengandung nutrisi yang tinggi, nutrisi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi ya. Kemudian yang kedua itu batasi makanan yang mengandung garam yang tinggi, karena makanan yang banyak mengandung garam tinggi ini bisa menyebabkan hipertensi atau tensinya bisa sewaktu-waktu naik, Bu. Apalagi ibu ini selama kehamilan kan perlu diwaspadai itu ya, tensi tinggi. Kemudian yang ketiga itu usahakan minum banyak air putih. Nah, ibu kan mudah lelah nih, gimana minum air putihnya? Kurang atau tidak? Cuma sedikit, Bu. Cuma sedikit, paling enggak sehari itu berapa gelas? Paling 3 gelas, soalnya mual kalau Mual ya, ya justru itu, Bu. Makanya ibu mudah lelah itu bisa karena kecapean, kurang istirahat itu, atau kurang minum air putih juga bisa. Kemudian yang keempat itu ibu suka mengkonsumsi kopi? Tidak, Bu. Tidak. Nah, itu malah bagus, Bu. Soalnya ibu hamil itu diusahakan buat membatasi minum kopi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai vitamin yang perlu dikonsumsi pada ibu hamil. Yang pertama itu ada asam folat. Nah, asam folat ini paling tidak ibu mengkonsumsi sebanyak 0,4 mg pada harinya. Jadi setiap hari itu paling tidak sehari sekali mengkonsumsi asam folat itu untuk mengurangi resiko kelainan pada bayi baru lahir, kemudian juga membantu perkembangan pembentukan janin. Itu bagus, Bu, asam folat kalau usia kehamilan muda seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada zat besi. Nah, zat besi ini yaitu yang membuat kadar hemoglobin ini tadi naik begitu. Jadi paling enggak itu ibu juga mengkonsumsinya 90 tablet selama 3 bulan, atau setiap hari itu paling tidak dikonsumsi sekali. Kalau ibu supaya tidak mual, soalnya mengkonsumsi zat besi ini kebanyakan ibu hamil kan mual, dikonsumsi dengan air jeruk atau air putih hangat, terus minumnya pada waktu malam mau tidur begitu. Kemudian selanjutnya itu ada vitamin C. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena vitamin C itu membantu penyerapan vitamin asam folat, terus kemudian zat besi itu tadi, Bu, supaya diserap di tubuhnya itu gampang. Paling tidak itu ibu mengkonsumsi vitamin C itu 250 mg per harinya, atau mengkonsumsi jeruk lah, Bu, paling enggak sehari 1 biji untuk meningkatkan penyerapan vitamin seperti asam folat dan zat besi ini tadi. Itu bagus, Bu. Kemudian yang keempat itu ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk menekan tetanus yang terjadi pada bayi, Bu, saat bayi baru lahir ini nanti. Paling tidak itu Bu mengkonsumsi vitamin D ini sekitar 400 intraunit setiap harinya, atau bisa didapatkan dari makanan yang banyak mengandung vitamin seperti sayur, buah. Kemudian yang banyak mengandung protein itu tadi juga ada, Bu, vitamin D-nya, seperti hati ayam, daging-dagingan itu tadi banyak vitamin D-nya. Begitu sekiranya bisa saya jelaskan sama ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ini hasilnya saya tulis di buku dulu ya, Bu. Iya, Bu. Sudah. Kalau periksa kemana-mana jangan lupa bukunya di bawah. Iya, Bu. Iya, begitu. Ini nggak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Terima ada. kasih ya, Bu, atas Iya, penjelasannya. Ibu. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.